Teman UFO. Selamat datang di podcast UFO yang pertama. Oke, jadi aku bareng 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 juta penonton di sana. Rame di sini. Kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing soal PBUB. Yes. Ada yang udah tahu belum PBUB? Aku juga sebenarnya nggak tahu. Ada yang belum tahu? Nah, penasaran kan? Oke. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh 3 orang yang spesial. Oke, kita kenalan dulu nggak sih? Karena kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Maka kenalan dong. Iya, maka kenalan. Jangan. Boleh. Udah kenalan tapi nggak disayang kan? Aduh. Sakit banget gak sih? Oke, ini sekarang kita kenalan aja dari yang ujung sana. Oke, jadi perkenalkan aku Bagas. Ya, dah gitu aja. Lanjut. Bagas di sini sebagai apa? Iya. Kenal dulu Oke, dong. jadi aku di sini sebagai kebetulan jadi ketua UFO periode tahun ini gitu, teman-teman. Oke, Bagas dari fakultas apa? Dari Fakultas Ilmu Budaya angkatan 22. Oke. Lanjut. Halo, aku Tama Rizka, aku akrab dipanggil Rizka. Aku dari Fakultas Peternakan dari angkatan 2023. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Ilham Hafiz Hidayanto, biasa dipanggil Hafiz. Aku dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2023. Oke. Dan halo semuanya, kenalin aku Firza. Aku di sini sebagai pembawa acara pada podcast pertama ini. Aku dari Visipol angkatan 2022. Oke, nah Hafiz sama Rizka sama Bagas ini masuk UGM pakai jalur apa sih? Kalau aku sendiri kemarin alhamdulillah lewat jalur PBUB bidang fotografi. Oke. Kalau Rizka? Kebetulan juga sama, aku kemarin juga tes sama Hafiz itu di bulan, ya tahun lalu maksudnya, itu jalur PBUB klaster fotografi juga. PBUB Oke. juga. PBUB Nah, juga. kalau Nah. aku sebenarnya jalur yang normal-normal aja ya. Itu jalur Aku udah UTBK masuk UGM. Oke. Nah, ini kan kita podcast khusus soal PBUB ya. Aku mau tanya sebenarnya PBUB itu apa sih? Apa ini? Ya aku kepo, jujur aku nggak terlalu tahu nih. Mungkin teman-teman di luar juga yang nonton kayak apa sih PBUB gitu. Itu tuh sebenarnya apa sih? Jalur yang dipunyain UGM yang lewat apa gitu? Oke, kalau PBUB sendiri kan kepanjangan dari penelusuran bibit unggul berprestasi. Itu tuh jalur prestasi yang diadain oleh UGM. Di mana teman-teman bisa mendaftar hanya dengan sertifikat minimal juara 2 provinsi dengan bidang seni, olahraga, dan agama. Ada Iptek. Iptek juga ada. Oke. Iya. Jadi Iya. itu jalur buat prestasi gitu? Iya, benar Iya, banget. prestasi. Oke, bedanya sama SNM apa sih? Kalau SNM itu kan sekarang namanya SNBP. Oh iya, SNBP, sorry guys. SNBP itu kan Nah, pakai prestasi, tua. prestasi rapot ya. Terus tadi UTBK Iya. ataupun yang sekarang SNBT itu kan pakai basic test yang kayak potensi skolastik dan kawan-kawannya itu. Terus Betul. juga ada CBT, UGM itu kan juga kayak sama ya, Betul, sama betul. UTBK. Terus kayak PBUB itu sebenarnya ada beberapa kayak ada yang seni, terus ada yang tidak mampu juga itu. Tapi kalau yang PBUB prestasi itu tadi yang disebutin Hafiz, pakai prestasi yang emang udah ada kualifikasinya kayak minimal juara 2 provinsi dan diakui sama Kemdikbudristek gitu. Oke, berarti kan tadi kalian bilang ini jalur berprestasi. Berarti kalian berdua nih dua-duanya anak berprestasi ini. Jelas dong. Kebetulan kemarin dapat alhamdulillah aku kemarin pakai sertifikat lomba FLS 2N juara 2 provinsi. Oke. Lomba apa tuh kalau boleh tahu? Lomba videografi. Videografi. Nah, ini menarik banget. Oh, iya, ini menarik. Nanti bakal dibahas. Oke, Oke. jujur ya ini menarik ya. Maksudnya kan ini berarti kalian dua-duanya dari klaster seni. Iya, benar. Iya, banget. seni. Oke, PBUB ini ada berapa klaster kalau boleh tahu? Ada Berarti total 4 ya tadi. Ada Iya, 4 ya. Iptek, terus keagamaan. Keagamaan juga ada, seni dan olahraga. Olahraga. Jadi total 4. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin ini tuh berarti jalur yang dipunyai UGM yang dia basicnya dari prestasi mahasiswa, olahraga, non akademik gitu atau akademiknya juga bisa? Prestasi olahraga, seni, iptek, dan keagamaan gitu. Iya. Oke. Nah kalau dari Rizka mungkin bisa diceritain kemarin menang lomba apa, terus apa sih yang
akhirnya membawa kamu masuk ke UGM ini? Nah, betul. Kalau kemarin tuh aku pakai beberapa sertifikat, kayak misalnya aku juga ada FLS 2N, terus aku juga ikut kayak lomba-lomba di kampus, kayak lomba yang scriptwriter ataupun fotografi yang mungkin ada dari dinas juga. Kemarin aku cantumin beberapa sertifikat itu di bagian portofolio ya, di bagian portofolio. Terus kita juga wajib banget bikin portofolio atas sertifikat itu, terus kayak bukti-buktinya sama kemampuan kita di bidang tersebut. Oke, berarti kamu masukinnya di bidang fotografi ya? Iya. Oke, kalau Hafiz di bidang fotografi juga? Iya, sama. Tapi kebetulan aku kemarin mendapat cerita yang cukup unik karena gimana tuh? dari sertifikatku sendiri itu sertifikat film pendek. Film. Nah itu aku coba-coba aja nih, siapa tahu bisa gitu kan. Aku sebenarnya bingung karena UFO kan lebih ke fokusnya di fotografi. Cuman alhamdulillah karena masuk kualifikasi di juara 2 provinsi, maka aku coba FLS 2N lomba film pendek dan alhamdulillah kemarin lolos di berkas sampai lolos di PBUB-nya itu sendiri. Jadi buat misal mau pakai tangkai cabang fotografi ini nggak harus di fotografi juga gitu, di video pun bisa dipakai gitu. Iya, benar banget. Bahkan kemarin itu kita ketemu sama peserta yang lain itu ada yang kayak itu tuh bukan kayak juara, bukan FLS 2N ataupun yang diadain Kemdikbud gitu loh. Jadi dia lolos seleksi berkas sama peserta PBUB yang fotografi, tapi itu dia podcast. Juara podcast Juara gitu. podcast pun juga Bisa. Ini masuknya ke mana itu? Ya sama ke PBUB fotografi. Waktu itu aku sempat nanya ini sama sesama peserta. Masuknya fotografi juga? Iya. lolos berkasnya. Lolos berkasnya, terus kan kita seleksi lagi kan. Seleksi alam lagi, tapi teman-teman yang lolos di sini. Oke, ya. Oke, tadi kan udah nyinggung soal seleksi. Nah, sebenarnya proses seleksi dari PBUB-nya ini tuh ada apa aja sih? Bisa dijelasin? Oke, kalau pertama itu pastinya dari teman-teman bakalan melalui seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu nantinya teman-teman harus mengisi semua minimal kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak UGM sendiri. Misalnya dari sertifikat, peringkat nilai di kelas, juga surat-surat dari pihak sekolah SMA, dan masih banyak hal lain termasuk portofolio yang harus teman-teman siapkan ketika pendaftaran berkas itu sendiri. Terus selanjutnya setelah berkas nanti bakal ada tes keterampilan. Nah itu tes keterampilan itu bakal diadain secara offline ya kalau UFO ini. Nanti diadain pada kisaran bulan Juni, sudah ada jadwalnya. Nanti terus teman-teman di situ bakal tes keterampilan, habis itu pengumuman kelolosan. Seperti itu. Oke. Nah itu buat teman-teman yang mau daftar PBUB bisa dicatat ya. Kalau syarat-syarat kayak gini ada di mana sih di UGM? Biasanya bisa diakses itu di mana? Diakses di websitenya UMUGM. Iya. Oke. Ntar umugm.ac.id. Ya, nanti ada di sini ya linknya. Ada di di sini bisa di sini ya. atau di sana. Iya, oke. Oh ya, sebelum teman-teman melakukan berkas, yang terpenting itu teman-teman harus melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Oh iya, Iya, akun buat apa itu? Akun TikTok? Gimana tuh? Bukan Oh, dong. bukan. Yang pastinya akun UGM di UMUGM itu sendiri. Jadi kayak di Simaster nanti ada kayak nanti kayak buat akun di situ nanti teman-teman bisa upload semua file nanti di akun tersebut seperti itu. Oke, jangan lupa ya catat ya teman-teman. Ini udah mulai belum sih seleksi PBUB-nya? Untuk seleksi PBUB-nya sekarang belum mulai gitu. Karena ini kan masih buka. Pendaftarannya ini udah buka tapi? Udah dibuka gitu. Oke. Maksimal tanggal berapa ini? Nah, nanti ada di sini ya. Jadi di Tanggal-tanggalnya gitu. 12 Juni ya teman-teman. Oh iya itu. Jangan lupa 12 Juni terakhir pendaftaran, oke? Betul. Jangan lupa persiapin diri, soalnya aku kemarin tuh sempat bikin portofolio itu kayak hamin 2 jam mau ditutup. Hamin 2 jam. Itu habis ujian banget. Oke. Habis ujian sekolah banget, itu udah hari terakhir ujian sekolah, terus jam 11, terus jam 3 itu udah deadline pengumpulannya. Aku baru bikin tugas video portofolionya itu jam 11 gitu. di kelas. Masih inget banget itu. Agak racing ya, tapi Iya, ya racing ya. is okay. Nah kalau dari berkas ini terus nanti ada seleksi lanjutannya gitu nggak? Kayak mungkin acara offline-nya atau Mungkin yang aku gimana highlight dulu di yang berkas portofolio tadi. Itu
juga teman-teman untuk yang klaster fotografi itu diharuskan untuk tahun ini sama sebenarnya temanya. 2 foto dengan tema yang berbeda, tema yang sudah ditentukan dan bisa dilihat di laman UMUGM. Itu teman-teman memotret hasil karya teman-teman sendiri, juga dibuat video portofolio yang tadi sudah Tamariska jelasin gitu teman-teman. Oke. Terus untuk seleksi setelah tahap seleksi berkas itu kan pastinya pengumuman seleksi berkas. Nah setelah itu tadi seperti yang aku bilang bakalan ada tes offline itu tes keterampilan gitu Mbak. Oke. Ngapain aja itu buat tes keterampilannya? Itu tes keterampilan itu ya. Kemarin itu buat yang PBUB fotografi itu ada yang tes tulis juga. Jadi kita diberi waktu 90 menit ya, Iya, waktu itu benar. buat tes tulis sebelum tes yang bakatnya ataupun keterampilan fotonya itu kayaknya itu ditentuin tema sama pihak UGM panitianya. Terus kita selama 90 menit atau 2 jam itu untuk hunting dengan tema yang udah ditentuin. Terus nanti kita nyeleksi foto kita sendiri dengan ketentuan yang udah dibilang sama panitia, terus ada wawancara juga habis itu diterangin kayak fotonya, terus kayak sistem ngambil fotonya ataupun sistem fotografi dari foto tersebut. Oh jadi abis hunting itu kayak ada presentasi karyanya, Iya, gitu. Kita betul. jelasin kenapa kita ngambil foto ini, caranya gimana gitu ya. Iya, Itu di hari yang sama atau 2 hari yang berbeda? hari yang sama Di hari yang sama. Oke, itu lokasinya di UGM biasanya. di UGM. Kalau kemarin kita di Visipol. Di filsafat. Oh iya, di Oh, filsafat. maaf. Oke. Huntingnya juga di filsafat berarti. Untuk huntingnya bebas yang penting bentang. wilayah Bebas. UGM. Wilayah UGM. Oke. Nah, aku tuh denger dari beberapa teman aku dan di sosmed juga kan banyak akun-akun UKM itu nge-share soal PBUB ini. Nah, Betul. emang bener ya yang nyelenggarain PBUB ini dari UKM tuh bener atau enggak? Bener banget. Jadi untuk PBUB di UGM ini kayak penanggung jawabnya itu setiap cabang tangkai seni atau cabang olahraga itu semua penanggung jawabnya dari UKM gitu. Oh, Jadi yang nanti nyiapin teknisnya di lapangan, yang nanti mungkin kita mungkin ya bisa menyeleksi atau mencari juri itu dari UKM gitu. Oke. Jurinya dari UKM-nya juga atau Juri nanti UKM lebih ke yang nyari gitu sih. bukan dari internal UKM-nya berarti? Bukan. Oke. Terus kenapa UKM-nya gitu? Maksudnya apakah sesuai bidangnya? Kalau fotografi berarti masuknya UFO atau terus UKM lain juga lomba yang lain gitu atau gimana? Nah jadi sebenarnya PBUB ini kan ada karena ya UGM ini mau nyari teman-teman yang emang berprestasi yang nanti diharapkan bisa aktif di UKM gitu. Jadi emang tujuannya untuk bisa aktif di UKM kayak gitu. Soalnya ini Kayak menarik gitu. ya, maksudnya kan UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa ya, kayak dia mahasiswa tapi menyeleksi mahasiswa juga gitu berarti. Agak nggak kayak gitu Oh juga enggak, sih kayak sebenarnya. gimana tuh berarti? Cuman kayak kita tuh nyiapin teknisnya gitu. Oh, panitianya Mau ya gimana? berarti. Betul, Oh. panitianya. Berarti kemarin kalian ketemu dari anak-anak UFO juga? Iya benar Ada. banget. Heeh. Dari Angkatan UFO 29. 29. Anyway, kita semua ini UFO ya teman-teman. Iya. Ya. Aku dari UFO 30. CUFO 31. Cufo, kita masih cufo ya. UFO 30 juga. Iya, oke. Oke, jadi kan tadi Bagas sempat bilang kalau UGM itu ngadain PBUB ini karena mereka mau mahasiswanya aktif di UKM, unit Bener kegiatan mahasiswa. Nah, sebenarnya apakah anak-anak PBUB nanti, mahasiswa PBUB ini akan wajib masuk ke UKM atau gimana sih prosesnya? Iya wajib. Jadi anak-anak yang PBUB ini emang wajib karena emang PBUB kan emang diperuntukkan untuk itu gitu. Oke. Dan nanti wajib masuk UKM-nya itu yang selinear dengan jalur PBUB anak-anak tersebut. Misal di sini ada Hafiz sama Tamariska kan lewatnya PBUB Tangkai Seni Fotografi. Nah, jadi di sini Hafiz sama Tamariska aktif di UFO UGM unit fotografi gitu. Jadi emang harus kayak gitu. Berarti kalau misalnya lombanya olahraga, ntar dia masuk UKM olahraga gitu? Iya, Oh, kayak gitu. oke. Dan itu wajib atau gimana? Itu wajib diwajibin. Itu wajib. Oke, mungkin bisa dicatat ya anak-anak yang mau daftar PBUB nanti harus aktif di UKM-nya masing-masing. Seru banget tuh. Iya, banget. seru banget pastinya, minimal 2 tahun. Oh, wow. Oke. Emang kegiatan UKM tuh ngapain aja sih? Aku jujur jadi kepo loh. Iya, kegiatan UKM tuh pastinya Seru banget. kalau di UFO sendiri ya, Iya, pastinya oke. salah satunya yang paling seru tuh pameran. Anyway, kita lagi ada di lokasi pameran, teman-teman. Iya, kita lagi pameran. Setelah berkurasi-kurasi Iya. lamanya. Nah, itu kalau di UFO juga ada hunting bareng. Betul. Nah, itu paling seru karena kita bisa hunting bareng-bareng rame-rame, ketemu teman baru.
dan ke suatu tempat yang mungkin kita belum pernah ke situ, terus kita ngefoto-foto gitu. Jadi itu main berkedok hunting ya? Iya benar Iya, banget. baik. Soalnya Iya, kita iya. juga kan itu UKM ya. Ha-ha. Jadi ya bukan cuma dari fakultas kita aja. Mm-mm. Dari iya. fakultas lainnya. Jadi relasi teman-teman kita tuh banyak banget. Oke. Jadi temennya nggak itu aja. Iya, terus Iya. kita juga bisa belajar bareng lewat hunting Benar. ataupun apa yang materi-materi. Diklat Diklat. juga. Iya, Iya. diklat namanya. Dari situ kita bisa belajar Oke. Benar. fotografi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Jadi ada diklat, ada hunting, ada pameran. Sejauh ini masih itu. Sebenarnya masih ada kegiatan-kegiatan lain yang emang nggak kalah menarik gitu. Iya. Apa tuh? Masuk UFO. Masih UFO kalau penasaran UFO gitu. kita kan ada ketuanya, mungkin bisa dijelasin apa sih proker-proker yang menonjol dari UFO ini? Kalau di UFO ini yang Ah. mungkin proker yang cukup besar itu Iya. yang pastinya benar kata Hafiz ada pameran. Jadi setiap tahun itu ada 2 pameran teman-teman yang kayak pasti ada gitu. Yang pertama mungkin kita di sini ini ada di pameran prapelantikan. Jadi pameran yang pertama ini sebelum teman-teman UFO ini dilantik jadi anggota UFO harus melalui pameran ini. Nah, Oke. abis ini nanti ada pameran angkatan. Jadi pameran angkatan itu benar-benar kayak pamerisnya benar-benar dari angkatan UFO yang baru gitu, kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bakal ada pameran lain. Misal kalau di tahun-tahun sebelumnya UFO itu sempat berkolaborasi dengan pihak UGM untuk menyelenggarakan pameran KKN. UGM ini kan terkenal kalau KKN itu sampai di kayak penjuru Indonesia di mana-mana gitu, sampai di Sulawesi, Kalimantan, sampai di Papua gitu. Nah, otomatis kalau udah KKN di tempat yang jauh-jauh, kayak gitu pasti kan ada dokumentasinya kan, yang benar-benar menarik gitu loh. Kita bisa ngeliatin kayak budaya di sana kayak gimana, kayak alamnya kayak gimana. Dan waktu itu UFO pernah menyelenggarakan pameran yang pakai foto-foto kayak gitu dari semua teman-teman KKN gitu. Kita jadi panitia dan jadi pihak yang memilih apakah karya itu layak untuk ditampilkan atau enggak gitu. Keren Keren banget. banget. Nah, ini buat, Makanya join UFO. buat yang mau join UFO lewat PBUB bisa. Masih ada waktu buat nyiapin portofolio dan sertifikat ya teman-teman. Betul banget. Yes. Kalau belum ikut lomba bisa ikut lomba sekarang. Bisa, Benar, bisa. bisa. Gak ada yang nggak mungkin kalau Benar. rezekinya di sini. Betul. Iya. Contohnya Tamariska Hamin 3 jam. Nah itu bisa dicontoh ya, tapi ya lebih baik. Lebih Tapi baik. masih ada waktu ya, Iya. bisa dipersiapin dari sekarang. Oke, aku balik lagi soal ke PBUB ya, karena kan tadi dibilang kalau misalnya anak PBUB itu wajib masuk ke UKM. Nah, nanti ketika udah di dalam UKM ada perbedaan nggak antara oh ini anak PBUB dan ini anak yang biasa gitu, ada nggak sih? Sebenarnya ya nggak ada bedanya Nggak sih, ada sama-sama kita aktif, kita sama-sama belajar bareng, semua dianggap setara gitu. Cuman mungkin nanti kalau PBUB wajib untuk misal ada PBUB tahun depan, jadi panitia penyelenggara juga kayak gitu. Oh. Dan mungkin diajak podcast kayak gini gitu. Oh iya. Iya. Berarti kamu tahun ini jadi panitia? Amin. Iya, kebetulan jadi panitia. Rizka juga. Terus juga dari PBUB sendiri juga UGM nanti kadang ada kayak penyuluhan, gitu, kayak workshop tuh juga ada Iya, benar-benar. untuk mahasiswa PBUB. Gitu. Oke, sorry aku kepo sama yang ini. Iya. Dari UGM-nya ada Iya. workshopnya lagi Iya. untuk khusus siswa-siswa PBUB. mahasiswa PBUB. Iya, jadi satu mahasiswa PBUB nanti bakal dikumpulin, nanti Hah? dikasih workshop yang pastinya seru-seru banget dan apa ya, yang pembicaranya tuh juga keren-keren banget pastinya. Itu setiap tahun atau gimana? Kebetulan aku baru sekali ya, baru pertama. ke Desember, sekali bulan kemarin. Desember kemarin. Itu sesuai cabang olahraganya aja, cabang lombanya aja atau Semuanya. Semua yang PBUB itu Semua yang dikumpulin PBUB. jadi satu. Iya, itu Oh, salah satu wow. benefit PBUB juga. keren. Dan narasumbernya tuh keren banget. Kemarin dari mana tuh? Dari mana tuh? narasumbernya? Kemarin yang aku ingat itu ada Pak Madiandi. Oh, siapa yang nggak siapa tahu, sih yang Pak? nggak tahu? Selebgram Nah, gitu. Selebgram. Iya. Selebgram UGM nih. Iya, Selebgram dosen UGM. UGM ya. Dan pastinya kita bisa kenalan sama teman-teman yang lain yang Iya. dari PBUB lain. Oh iya, ada satu pembicara juga itu juga dari UKM. Jadi kayak UKM, alumni UKM gitu, dari apa ya, UKM silat tuh. Dia PBUB juga tuh berarti. Sepertinya iya. Oke. Kalau kuotanya PBUB sendiri tuh berapa sih? Atau Berapa ya? sistemnya mirip kayak seleksi-seleksi Oh. UTBK gitu atau UTUL gitu, beda atau gimana? Kalau untuk kualifikasi semuanya itu PBUB itu 10% dari kuota mahasiswa di UGM. Oh, 10%. Kalau dari per UKM-nya sendiri mereka ada ngasih kuota
khusus nggak? Misal kayak UFO ini tuh ada nggak ngasih kuota khusus buat yang PBUB fotografi? Kalau di UFO sih setiap tahun tuh nggak nentu jumlahnya berapa, Oh, nggak tapi nentu. kalau yang tahun kemarin ada 3 ya. Tahun kemarin ada 3. Tahun kemarin ada 3, sebelumnya ada 1, sebelumnya ada 2 kalau nggak salah. Oke, berarti ini kalian daftar sekarang Iya, karena daftar aja. iya. Betul. Karena kuotanya bisa nambah. Iya, Siapa tahu kan? benar. Yes. Terakhir aku mau tahu nih kesan pesan dari Hafiz sama Rizka soal proses PBUB kemarin, dan mungkin bisa di-share ke teman-teman calon Gamada yang mau daftar PBUB tahun ini, tips and triknya apa sih masuk ke UGM lewat jalur PBUB gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Oke. Kalau dari aku sendiri itu kesan dulu, kalau dari kesan aku tuh ngerasa cukup unik. Karena apa? Karena PBUB itu jalur yang sangat langka, dan dengan jalur yang langka itu justru teman-teman bisa dapat berbagai benefit yang bisa diperoleh. Salah satunya itu yaitu masuk UGM tanpa utul, tanpa tes tertulis seperti SNBT gitu. Terus untuk pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar, jangan terlewat dengan berkas-berkas yang harus diinput. Juga pastikan semuanya itu nggak ada yang miss lah. Terus jalani semua proses-prosesnya sampai akhir nanti pengumuman. Gitu aja mungkin dari aku tunggu kalian di UFO selanjutnya. Jangan lupa daftar. Oke, dari Rizka. Kalau aku sih yang pertama kesan itu kayak bersyukur banget ya selama ini kerja keras di SMA tuh terbayarkan. Terus kayak buat pesannya tuh semangat semuanya buat persiapan PBUB ini. Dimulai dari jauh-jauh hari, jangan kayak aku yang mepet hamin 2 jam baru bikin, bukan ngumpulin tapi baru bikin portofolio. Dilihat lagi syaratnya apa yang bisa dicicil dari sekarang, terus sertifikat yang kemarin udah kalian punya bisa dicari lagi, terus dijadiin satu, mungkin boleh dicicil buat di-scan juga, terus sama dilihat lagi syarat-syaratnya. Yang penting ini kita harus berdoa, dan juga pasti kalau udah rezekinya di sini nggak mungkin, sama itu pasti ada jalannya. Dan juga pastinya kalian nggak usah harus belajar UM, SNBT lagi, dan pokoknya tuh semuanya. Aku kemarin tes tertulisnya tuh juga kayak cuman basic dasar fotografi. Oke. Kalau kalian ngerjainnya kayak ngerasa, aku kemarin juga banyak yang ngawur istilahnya gitu. Tapi kalian gas di wawancara ataupun presentasi karya kalian, gitu aja sih. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Oh iya, itu benar, penting banget. Ya. Oke, tadi dicatat ya teman-teman untuk jangan mepet sama deadline-nya. Terus dari sekarang mulai bisa dikepoin tuh website UM-nya UGM, terus dibuat akunnya ya tadi ada. Mulai dari sekarang, karena ini kan masih tanggal 1. Mungkin kita upload di tanggal sekitar 8 atau 9 Juni, itu masih ada waktu, bisa dicek mulai dari sekarang gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin penasaran, pingin tanya-tanya soal PBUB fotografi ini, kemana sih kita bisa tanyanya? Ada kontak person. Ada kontak person di di bawah. deskripsi itu boleh dicek. Atau teman-teman juga bisa kepoin Instagram UFO UGM, atau teman-teman bisa lihat Instagram Ditma UGM atau UGM Yogyakarta gitu. Di sana bakal pasti ada postingan atau link-link untuk informasi terkait PBUB ini. Oke, atau bisa langsung kontak Bagas aja. Iya, Di nomor boleh ini. nanti di deskripsi mungkin ada. Iya, bisa buat nanya-nanya soal PBUB khususnya di fotografi gitu. Nah, mungkin cukup ya karena ini udah sore juga, dan mungkin teman-teman juga masih ada kegiatan lain juga. Aku mau ngucapin makasih buat Hafiz, Rizka sama Bagas yang udah hadir di sini, dan penonton 1 juta penonton di sana, makasih. Oke, mungkin sampai sini aja podcast UFO soal PBUB. Kita masih bakalan bikin podcast lain juga. Mungkin teman-teman bisa request tema-tema Ya, apa boleh ya, request kayak mau bahas Komen di apa bawah lagi. ya. Benar. Nanti kita akan bahas sesuai dengan topik yang kalian request. Oke, sekali lagi makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di like video ini, di share ke teman-teman kalian yang mau daftar PBUB juga. Makasih kawan UFO. Bye-bye. Bye.